sesuatu akan berbuah pahala. Dengan menikah karena agama inilah segala sesuatu akan berbuah pahala. Kecil adindaku Selfie, yang menurut kamu selama ini lebay tapi bernilai pahala. Wa zaka zauja min sauka sa'ri zauji. Barang siapa istri yang menyisir rambut laki. Soma nyisir, tahu ibu nyisir, nyual. Soma nyual rambut laki. Dan itu berbuah pahala likulli sa'rin asral wahid. Setelah rambut laki bernilai satu kebaikan. Panggil laki kamu, pak, kene ndasmu. Sisir. Sehelai rambut bernilai sekebaikan. Ibu-ibu yang senyum agak niat, untunglah lakiku gondrong. Alah banyak pahalaku. Tapi ada yang sedih, ya mikir, ya Allah, pala lagi botak, mana nak boleh pahala. Ibu mana yang laki botak jangan pening, sisir bulu yang lain banyak rambut. Sehingga buah pahala kali itu. Dan itu bernilai kebaikan, Bu. Kecil pun bernilai kebaikan. Wa zakau zauja min istidatul sa'bit min ma'il qalb ma'il wahid. Kub satu gelas air putih wa atau samin zauka sarobal ma. Seorang istri menyiapkan satu gelas suami. Wa zaka min ajra mi'a sholatus sunnah. Bagi seorang istri dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fadilah Amal, segelas air putih yang disiapkan istri untuk laki, redo ikhlas karena Allah, hilang haus dahaga suami, satu gelas air putih, pahala ibu sama seperti semayang sunnah 100 rakaat. Kutanya dengan betina beliti kan? Pernah kamu semayang sunnah 100 rakaat sakai? Cukup menuang air satu gelas diminum lagi, pahala kamu sama dengan semayang sunnah 100 rakaat. Hadis gak diajak hubungan sama aku? Cuman disalah kaprah oleh somang. Balik ceramah 6 gelas ibu cemeja. Aku mono hega. Pikir soma aku daripada semayang 600 rakaat bajik doang ayo wer nyero ayo minum baji minum segelas 100 di soma. Juku ngomong aku ngah badek boleh pahala bautku gemuk. Kecil nilai pak. Adinda ya. Ini orang tua sebelum menikah kau cium tangan orang tuamu yang belum berangkat haji umroh. Mengetuk pintu rumah orang tua sama seperti mengetuk pintu Masjidil Haram. Memandang wajahnya sama seperti memandang Ka'bah. Mengambil tangannya kau cium sama seperti mencium Hajar Aswad. Ibu yang sudah berumah tangga, ini ku pesan dengan pengantin-pengantin lama yang lah tue-tue. Kamu pasti punya wong tue. Jangan pernah kau abaikan keriput tangan orang tua sebagai keramat hidup yang di rumah kita. Kita kumpul dengan kawan, kongko sini, kongko situ, keluar kota, tapi keriput tangan emak di kampung tak pernah kita datang. Lebaran pun datanglah lebaran ketiga. Berapa lagi kita akan menghikmat diri dengan wong tua. Kau tak sempat umroh, tak sempat karena ekonomi tak sampai, kau ketuk pintu rumah mak bapak kita sambil mengetuk pintu Masjidil Haram dulu sebelum kau menikah. Tapi setelah kau menikah, kau ambil tangan mereka, kau cium tangan bapakmu, mertuemu, wong tuemu, kau sampai seperti mencium Hajar Aswad. Sudah berangkat umroh, sudah berangkat haji, mencium tangan laki redha karena Allah sampai pahala mencium Hajar Aswad. Belum berangkat umroh, belum mencium Hajar Aswad. Nyuk. Cium, gosok-gosok dikit aja, laju-laju. Selfie. Mencium Hajar Aswad, nyium tangan laki. Apa lagi tangan laki hitam? Aswadnya anu laju-lajunya. Cocok penuh. Bu ya, ibu yang belum berangkat umroh, berangkat haji, nah balik kumat tuntut tangan laki masing-masing. Ambil tangan laki cium, wah pusal gitu lah. Balik lagi kamu, nah gile dia mengenai ceramah Ustaz Aidil. Nah jadi ini pahala yang sifatnya mungkin tidak kita dapatkan kecuali dalam hidup berumah tangga. Ini pahala yang mungkin tidak kita dapatkan dalam hidup berumah tangga. Ingat, istri yang diberikan kepadamu sebagai amanah adinda, maka kursi ini didudukkan sebatas 1 hari. Tapi selesai acara pelaminan diangkut uang, betul tak bu? Taruh bongkar uang, benar tak? Kursi balik uang, hadro kak, balik ke mana? Tak keterbayang lah nyuwai ke seminggu. Balik ke mana? Kursi yang kedua, tak ada yang duduk seminggu sih kak. Kata orang gile yang duduk sih kak seminggu. Artinya raja dan ratu sehari. Dan yang lain balik, cuman siko yang tak balik, raji.
Apa itu? Tanggung jawab dalam hidup berumah tangga. Maka perlakukan istrimu sebagaimana kau memperlakukan hati dan perasaan. Ngapa betina dicipta dari tulang rusuk? Ibu buka dalam sejarah. Wanita itu dicipta dari tulang sulbi. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa laimun. Tidak akan terhormat kaum perempuan kecuali didampingi orang-orang yang terhormat. Akan tercela kaum wanita kalau didampingi laki-laki yang tercela. Ibu terhormat karena didampingi laki terhormat. Pak Kades yang jadi kades lakinya, secara otomatis istri beliau dimuliakan orang sebagai penggerak PKK desa. Dimuliakan orang, dihormat orang, disegan orang karena kemuliaan sang suami. Maka betina dicipta dari tulang rusuk. Allah pacak nyipta ibu dari tulang lain. Banyak tulang di badan Nabi Adam. Bukut umum misalnya, palak lutut. Tapi ngapa Allah nyipta dari tulang rusuk? Tidak diciptakan dari telapak kaki. Perempuan tidak dicipta dari telapak kaki karena perempuan bukan untuk diinjak-injak oleh lanang. Betul tak? Betina tidak dicipta dari telapak kaki karena bukan untuk diinjak-injak oleh lanang. Betul? Tapi ibu juga tidak dicipta dari tulang kepala karena kamu bukan untuk ngatur-ngatur kami lanang. Betul tak? Tapi betina dicipta dari tulang rusuk. Kenapa mesti tulang rusuk, Ustaz Aidil? Karena tulang rusuk ke bawah dia berakar, ke pucuk dia bertunas. Perempuan diciptakan dengan perasaan dan kasih sayang. Maka tulang rusuk menutup jantung dan hati. Hati itu lambangnya lob. Lob itu artinya cinta. Cinta dalam bahasa Arab disebut rahmah. Maka kita datang tempat orang nikah, semoga sakinah mawaddah warahmah. Perempuan diciptakan dari tulang yang berkasih sayang. Maka sunnah bagi suami memeluk bini dari sebelah kiri, peluk dia, tempelkan di sini. Perempuan akan tenang karena dia tahu dari sini dia berasal. Sunnah meluk soma dari sebelah kidal. Karena tulang rusuk sih kak. Men kamu dari sebelah kanan kak, bukan tulang rusuk, tulang kelempon. Itu salah. Jadi nilai kebaikan dalam berumah tangga. Satu, yang terakhir, adindaku, jam berapa ya kak? Jam 11 lewat seperempat. Jangan lame-lame. Sesuai catatan Mahkamah Konstitusi, ceramah tidak boleh lebih 30 menit. Kalau lebih dari 30 itu termasuk dihitung lembur. Macam mana Pak Madung? Ada dengar itulah kak. Jadi adindaku, kalau kau menikah ada sesuatu karena sebuah tuntutan, yang dituntut betina itu tidak banyak. Kira-kira benar tak bu? Yang dituntut betina itu tidak banyak. Lebih dari harta, alhamdulillah. Kau kasih dia rumah, maka perempuan akan memberikan kenyamanan dalam rumah itu. Kau kasih dia pakaian, maka dia akan menampakkan kecantikan di hadapanmu. Kau kasihkan dia cinta, kesetiaan, maka perempuan akan menjaga cinta itu. Berangkat kau pergi, apa kata betina? Aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Betul tak? Dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali benang, ku genggam. Semakin melayang kau di awan, semakin takut kehilangan. Man ngakelego bekarir nggak sampai tinggi, takut betina itu cuma siko hilang nggak lepas kendali. Ya, diangkat nggak jadi kadus. Jangan main-main, besok jauh kadus tuh. Diangkat jadi BPD, makin tinggi jabatan, makin takut bini melihat. Kenapa? Karena dia takut kehilangan. Dia akan kehilangan sesuatu yang dia pegang, sebuah kepercayaan dari pasangan hidup. Maka dia tak pening kepala nuntut bini tadi. Kalau yang belum, yang bujang-bujang tuntut. Aman aku ngajo sih kok. Tuntutlah betina yang pacak nuntut set. Makin kita tak pening. Manku Pak Kades, sama aku. Men soal nuntut set, di mana aku nyimpan dapat tuntut? Alhamdulillah dia. Jadi pacaknya macam-macam. Kapan di kepeak dapat, nyelip di sarung dapat. Tuh hidup kita aman. Bau matang kehilangan kepercayaan jayus. Rasa cemburu perlu. Ibu tak cemburu lagi dengan laki bahaya. Laki tak cemburu lagi dengan suami bahaya. Maka sago kecemburuan sebagai bentuk nilai ibadah. Jadi
soma renyeng dengan kita bersyukur. Karena mana tak renyeng lagi muat balak bahaya. Datangnya nanya, mana yang kopi? Entah, menhidup balik itu nilai. Nah, manilah ngomong macam tu selesai urusan kita. Nah jadi Bapak Ibu, yang ingin kuletakkan dalam asas dasar kehidupan berumah tangga ini Adinda, peganglah konsep berumah tangga ini dengan baik. Santukan pikiran kamu, kuatkan tekad kamu bahwa dalam hidup berpasangan, di saat kau punya masa lalu yang jelek, tapi kau punya masa depan yang cerah selagi napas masih di kandung badan. Para pendosa, termasuk aku, para penjudi, para penzina, para narkoba, hiasi meja narkoba, hiasi meja sabu, hiasi meja inek, cimeng. Kita terkadang kala membayar untuk neraka dengan angka yang mahal, kita bayar itu. Kalau mau melacur haruslah pakai uang, kalau mau berjudi haruslah pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walau mahal harganya banyak yang suka. Mayo dak berjudi, mayo dak narkoba, mayo dak nyabu. Mahal, warna pink 150 itu. Uji wah. Tapi jingok, ada yang tak mayo tapi berat. Menunaikan sembahyang tidak perlu membayar, naik haji hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walau murah harganya banyak yang ogah. Berapa Allah menuntut Bapak Ibu untuk mendirikan sholat? Berapa dituntut untuk menunaikan haji? Tak sanggup berangkat haji, tak berdosa. Ustaz Aidil, ku nak dapat pahala haji, cak mana? Antar dong berangkat haji. Dapat pahala haji, dapat. Apa haji? Haji Harun, wong naik kamu turun, tak kata masalah. Pahalanya sami. Tak kata berat bagi Allah. Apa yang memberatkan kita dalam ibadah? Nah maka itu, Bapak, selagi napas masih di kandung badan, dosa yang pernah kita perbuat, Allah ampun, Allah ampun. Maka aku Pak Kades 2016 balik dari Mesir, 2017 sebagai penceramah tetap di lembaga permasyarakatan LP Lapas dari tahanan penjara, baik di Morabelete maupun di Kabupaten Sorolangun, sampai ke Jambi, sampai ke Sabak Kabupaten Provinsi Riau, sebagai penceramah di lapas tempat para tahanan. Karena aku tidak mencerita dosa mereka, seberapa tebal dosa kamu. Masih ada nafas di kandungan badan. Lau libani Adam, setiap anak Adam penuh langit oleh dosa, gunung diselaput dosa. Tapi kalau kau menyesal dan bertobat, Allah akan mengampunkan tobat. Kita jangan mudah menilai orang. Nyengok orang pakai celana tokak pelak lutut, kete-kete preman itu. Nyengok orang bergondrong, gondrong itu. Belum tentu. Siapa yang bisa menyangkau rambutnya boleh gondrong, tapi dia mengaji khotam lebih hebat daripada kita yang pakai lilitan surban. Celananya boleh tokak pelak lutut, tapi semayang tahajudnya lebih banyak daripada kita yang memakai jubah. Jangan mudah tertipu dengan penampilan. Yang memakai surban, ustaz, belum tentu. Ada dukun tukang usir setan. Karena atribut inilah saling memakai. Kita susah untuk membedakan mana ustaz, mana dukun sekarang. Jadi kita jangan mudah. Puji Ustaz Asfi Sidina Ali panggil Kudil sekarang. Masya Allah Adindo, aku senang nih dengan masih muda penceramah lah sampai ke antar provinsi. Aku ceramah di sini karena memang ini beliau, ini anaknya sekolah tempat aku. Oke, aku datang ke sini. Kalau untuk satan baru ini aku masuk, baru ini. Tapi kalau untuk di tempat lain, nah, makanya aku jarang bertemu dengan bapak ibu ini. Dan ibu mungkin jarang juga bertemu dengan aku. Tidak dan pernah. Nah, tuh lambat kamu kenal denganku. Jadi kita ini kalau nak nyingok, apa yang ingin kuletakkan asas dasar di situ? Bahwa nilai kita dalam berdakwah kita jingok, no? Maka Asbi Sayyidina Ali, kubangannya nengok anak muda kapan kening nyala hitam gale-gale di sana. Yung apa Ustaz? Man kening hitam tu tandanya rajin semayang, juga belum tentu. Di dusunku tu banyak wak sikak kening hitam. Hitam di sikak, tokak di sikak. Tanya aku, wak juga, berapa rakaat wak ke semayang? Nama jawab wak tu, cul boleh semayang dekat. Ngapa kening wak hitam? Kak bukan teman semayang, kurap tertempel kening tu. Jadi tidak semua kening hitam rajin semayang. Artinya bapak tidak bisa mengukur pahala orang, ibu tidak bisa mengukur dosa orang. Jangan mudah mencari kesalahan orang lain,
Tuba liman saqalau aiku wa uyu binnas. Beruntung benar orang yang merasa dirinya kurang. Dia selalu sibuk mencari kekurangan orang lain sampai dia tidak punya kesempatan mencari kekurangan orang lain, mencari kekurangan dirinya sendiri.